Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuvita Kamila Istana Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 22109122200036 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Sebelum lanjut ke videonya, aku mau nanya nih. Kalian pernah dengar gak sih kalau jurusan kesehatan masyarakat itu disebut sebagai jurusan serba bisa? Kenapa ya bisa disebut seperti itu? Hal ini dikarenakan sarjana kesehatan masyarakat memiliki kompetensi cakupan yang luas. Jadi, apa aja sih kompetensi tersebut? Oleh sebab itu, di video kali ini saya akan menyebutkan 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan menjelaskan satu di antaranya. 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, yaitu yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic or assessment skill. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development or program planning skill. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skill. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skill. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skill. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skill. Yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skill. Nah, dari 8 kompetensi tersebut, saya akan menjelaskan mengenai kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skill. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan dan berpikir sistem? Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan, membimbing, atau mempengaruhi orang lain agar mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan berpikir sistem adalah sebuah upaya untuk memahami masalah ataupun keadaan dengan berpijak pada teori sistem. Lalu, mengapa sarjana kesehatan masyarakat harus memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem? Masyarakat ibarat sebuah sistem yang terdiri dari banyak organisasi dengan karakter yang beragam. Agar dapat melakukan penyuluhan dan memberikan informasi secara tepat, dibutuhkan kemampuan kepemimpinan secara baik. Juga dapat berpikir secara sistem sehingga tujuan program kesehatan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Kemudian, bagaimana cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan? Yang pertama, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri. Untuk mempunyai jiwa kepemimpinan, yang paling dasar harus kita miliki adalah percaya diri. Percaya diri membuat kita berani melakukan apapun di sekitar kita. Dengan adanya rasa percaya diri akan membuat kita menjadi semangat untuk tampil dengan baik, sehingga menimbulkan sikap optimis bagi diri kita untuk lebih maju. Kemudian yang kedua, terbuka terhadap orang lain. Terbuka terhadap orang lain berarti kita bisa berinteraksi secara baik dengan orang lain. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri, tetapi kita juga harus melihat kehendak orang lain. Selain itu, kita juga harus mau menerima saran atau kritikan yang diberikan orang lain kepada kita. Dengan terbuka terhadap orang lain, jaringan pertemanan yang kita miliki juga akan semakin luas. Kemudian yang ketiga, tegas. Sikap tegas sangat penting dalam melakukan berbagai hal. Kita tidak boleh ragu-ragu ataupun takut dalam melakukan sesuatu. Jika yakin, kita harus lakukan segera. Jika tidak yakin, jangan dilakukan. Sikap tegas akan membuat kita lebih mudah dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang paling penting adalah kita harus bersikap tegas terlebih dahulu terhadap diri sendiri, setelah itu baru kepada orang lain.
Jangan sampai kita bersikap tegas kepada orang lain, tetapi dengan diri sendiri tidak tegas. Yang keempat, kembangkan kemampuan emosional. Jika ingin menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam diri, diperlukan juga kecerdasan secara emosional, yaitu kemampuan untuk mengetahui emosi orang lain dan belajar untuk mengontrol emosi diri sendiri. Yang kelima, bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti kita siap menerima segala risiko dari apa yang telah kita lakukan. Dengan memiliki sikap tanggung jawab, membuat kita tahu apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Jika itu salah, sikap tanggung jawab akan mendorong kita untuk lebih baik. Jika kita tidak tanggung jawab, berarti kita tidak mau menerima kesalahan yang kita buat. Akibatnya, kita tidak akan pernah maju. Yang keenam, sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai sangat penting dimiliki dalam berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak boleh menganggap diri kita yang paling hebat ataupun paling tinggi. Walaupun pendapat kita berbeda, kita harus mengutamakan persatuan dalam perbedaan. Saling menghargai membuat kita dihormati orang lain. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, apa manfaat yang didapatkan dari jiwa kepemimpinan dan berpikir sistem, terutama bagi sarjana kesehatan masyarakat? Jiwa kepemimpinan akan membuat seseorang terlihat berwibawa dan memiliki karisma, sehingga akan memudahkan kita untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Jiwa kepemimpinan akan membuat seseorang menjadi tegas dan memiliki pendirian, sehingga orang tersebut tidak akan mudah ikut-ikutan atau terpengaruh oleh orang lain. Justru sebaliknya, dengan adanya jiwa kepemimpinan, maka kita dapat membimbing orang lain, terutama dalam hal menjaga kesehatan atau mencegah penyakit. Kemudian dengan berpikir secara sistem, kita akan memandang persoalan-persoalan dengan lebih menyeluruh, dan dengan demikian, pengambilan keputusan dan pilihan aksi dapat dibuat lebih terarah kepada sumber-sumber persoalan yang akan mengubah sistem secara efektif, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Salah satunya mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam kata maupun penyampaian. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.